Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
bantu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom teman-teman NextG, balik lagi sama gue di sini Karen. So hari ini gue bakal bawain satu tema sharing, itu adalah temanya tentang insecure. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi lah dengan kata-kata insecure ini, karena saking banyaknya orang-orang di sosial media, di seluruh platform sosial media yang ngebahas tentang insecure ini. Bahkan gue pernah nonton film yang membahas tentang insecure itu sendiri. Pasti kalian tahu dong, filmnya ini tuh yang produsernya itu adalah komedian ternama di Indonesia yang judulnya tuh Imperfect. Nah, Imperfect ini punya slogan, namanya tuh mengubah insecure menjadi bersyukur. Keren banget gak sih? Kayak pas gue nonton film itu juga, gue banyak banget dapat nilai moral dari film itu, dan ya gue bisa introspeksi diri gue juga sih. Kayak gue ngerasa kalau oh iya, gue tuh gak boleh insecure itu, karena belum tentu ketika kita insecure terus kita berusaha dengan ambisi yang terlalu berlebihan, kita berusaha untuk mendapatkan dan mencapai apa yang kita mau, sehingga kita kehilangan apa yang udah kita punya dan kita mengejar apa yang tidak kita punya, kita belum tentu bisa jadi bahagia. Makanya di slogan di film itu dibuat slogan mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, karena gimana ya, saking banyaknya tema-tema insecure ini dibawain sama orang-orang yang influencer maupun udah sering banget lah dibawain di mana-mana. Jadi gue merasa kalau misalnya insecure ini tuh adalah salah satu musuh terbesar generasi kita, teman-teman. Karena saking banyaknya, bukan saking banyak lagi, pasti semua orang pernah ngerasain insecure dan gak bisa ngendaliin rasa insecure itu loh. Jadi kayak merasa, oh gue tuh emang paling terbelakang, oh gue paling rendah, oh gue nggak bisa maju, oh gue nggak bisa sukses gitu loh, dan sebagainya. Nah di sini aku pengen ngasih tahu sedikit tips dan trik, atau kita bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab nantinya yang bakal gue jelasin di sharing hari ini. Nah so kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi sebenarnya insecure itu tuh adalah rasa ketidakpercayaan diri yang dimiliki oleh setiap masing-masing manusia. Gitulah rasa ketidakpercayaan diri artinya. Kalau misalnya kita mengambil pengertian lebih dalam lagi, artinya insecure itu adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Jadi kayak dia ngerasa kalau misalnya, oh kayak tadi yang gue jelasin tadi, oh gue tuh gak bisa, oh gue tuh gak bisa kayak dia, oh gue tuh jelek, oh gue tuh gak diharapin dan sebagainya gitulah. Ada nih, gue udah ngumpulin beberapa alasan kenapa orang bisa insecure. Yang pertama karena dia takut. Kayak khotbah gue sebelumnya tentang ketakutan, sebenarnya tuh ini tuh lanjutan dari khotbah ketakutan gue kemarin. Cuman ini tuh agak sedikit beda konteks sih, cuman agak nyambung. Di sini kenapa takut? Kenapa gue bisa bilang orang itu takut? Karena yang pertama, orang itu takut untuk disalahin, ya kan? Terus dia juga takut untuk dihina, bukan dihina sih bahasanya, jahat banget ya, takut untuk dikatain gitulah, takut untuk dibuang, atau takut untuk diremehin, takut untuk dipandang jelek, atau takut untuk dipandang gak pintar dan sebagainya. Pokoknya karena itu semua karena takut. Jadi takut itu menjadi penghalang dia untuk, bukan penghalang kita untuk menjadi the best version dari diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada mementingkan omongan orang lain. Nah siapa tuh yang sering banget dengerin kata-kata orang lain, omongan orang lain bilang kayak, lu tuh jelek, coba deh lu perbaiki diri dan sebagainya, lu tuh bego banget sih gitu. Misalnya ya, lu coba, masa gini aja gak bisa sih, cobalah untuk belajar dan sebagainya. Jadi kayak orang merasa rendah diri,
terus kayak orang jadi kayak oh ya gue jelek banget ya, oh ya gue nggak pinter banget ya, aduh gue nyusahin temen-temen gue ya gitu loh. Jadi kayak terlalu memikirkan omongan orang lain sehingga masuk ke dalam hati, terus jadi dendam dan sebagainya. Ya udah, jadi kalian nggak bisa berkembang gitu loh, mementingkan omongan orang lain dan terlalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini nih penyebab kita insecure, ya kan? Alasan kenapa orang insecure adalah selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya siapa sih yang nggak pernah ngebandingin dirinya dengan orang lain, ngebandingin diri dengan orang yang sukses gitu loh, ngebandingin diri dengan orang yang lebih cantik, ngebandingin diri dengan orang yang lebih pintar dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kalian buka sosial media nih seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. Apalagi sekarang tuh lagi ngetren kan, kayak ada konten di mana kontennya tuh berisikan umur 19 tahun udah punya uang 1M atau enggak 1 miliar pertamaku di umur 20 tahun. Waduh, itu kan kayak bikin kita insecure banget kan, kayak waduh, gue tuh bentar lagi umur 20 nih, tapi tuh gue masih jadi beban orang tua gitu kan biasanya kalian. Tapi gue masih gak bisa nyari uang sendiri gitu kan, bahkan masih minta-minta sama orang tua gue gitu. Jadi kalian ngerasanya, aduh gimana ya caranya gue bisa jadi kayak dia, gimana ya gue bisa dapetin duit sebanyak dia. Jadi kalian menghalalkan segala cara yang itu tuh bisa jadi menjerumuskan kalian ke ya jalan yang salah sih sebenarnya, karena kalian menghalalkan segala cara itu. Nah di sini gue mau kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab ternama banget dan itu udah terkenal banget. Biasanya tuh dibahas-bahas di sekolah minggu nih. Ayo, siapa nih yang sering bolos sekolah minggu? Pasti kalau misalnya kalian sering ke sekolah minggu dan gak pernah bolos, kalian pasti tahu cerita ini secara detail dan spesifik pastinya ya. Nah, bagi teman-teman yang bolos sekolah minggu nih, jadi gue pengen jelasin sedikit aja sih tentang kisah tentang tokoh Alkitab ini. Nah, bisa ada yang tebak nggak? Siapa yang bisa tebak nih? Siapa tokoh Alkitabnya? Nah, tokoh Alkitab itu adalah Daud. Nah, masih teman-teman udah pada tahu kan Daud itu siapa? Oke, jadi Daud itu di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai seorang pria yang bertubuh kecil dan memiliki kulit yang kemerah-merahan gitu loh. Jadi kayak imut-imut gitu kan. Terus dia itu adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan papanya tuh namanya Isai. Nah pekerjaan dia setiap harinya itu adalah seorang pengembala kambing domba dan biasanya tuh dia suka main kecapi alias dia suka memuji Tuhan. Nah terus pas dia kegiatan dia sehari-harinya itu kan adalah mengembalakan kambing domba kan. Tapi tuh kambing dombanya tuh bukan dalam jumlah yang besar juga gitu kan. Di dalam Alkitab sendiri dikatakan kambing dombanya itu dalam jumlah yang kecil, 2-3 ekor kambing domba aja yang dia gembalakan. Bayangin, kerjaannya dia tiap hari cuma ngembalain kambing domba yang dalam jumlah kecil dan memuji nama Tuhan gitu. Sementara kakak-kakaknya itu ikut kemiliteran gitu, jadi prajurit, jadi tentara gitu loh. Sementara kayak si Daud itu udah kamu ngembalain kambing domba aja gitu. Dia kayak diremehin gitulah karena dilihatnya orang yang bertubuh kecil dan sebagainya gitu kan. Nah pada saat itu tentara Israel ini lagi diserang sama tentara Filistin. Ya jadi kayak tentara Filistin istilahnya mau ngejajah Israel lah gitu istilahnya. Terus dari barisan Filistin ini muncul satu kayak bilangnya tuh semacam jawara gitulah ya. Jadi orang yang udah benar-benar sering banget berkecimpung dalam dunia peperangan, udah sering banget nih menang dalam peperangan dan dia tuh udah kayak emang dipandang hebat dan kuat gitu loh di tentara Filistin itu. Akhirnya dia maju, dia nantangin tentara Israel nih. Dia bilang Israel gitu kan. Coba deh kamu keluarin satu orang gitu, suruh dia ke sini ke depan aku, ke hadapan aku gitu, kita buy one gitu katanya dia kan. Kalian pasti udah tahu dong ini orangnya siapa gitu kan. Nah kalau misalnya nih kalian udah digituin tuh sama musuh atau enggak kalian udah digituin sama orang yang enggak kalian suka, kalian gimana sih perasaannya kayak wah gila nih orang hebat banget, tapi tuh gue pengen ngelawan dia tapi kayaknya dia hebat banget deh gitu kan, karena dia emang udah terkenal hebat, udah terkenal keren gitu kan, udah terkenal kuat gitu kan di dalam dunia peperangan, dalam dunia prajurit gitu kan. Nah kalau kalian ditantangin kayak gitu pasti jiper dong ya kan, ya, takut juga, insecure juga ngeliatnya gitu kan. Nah ini tuh si orang ini tuh ya, orang Filistin ini ya nantangin, terus habis nantangin kan gak ada yang berani maju nih tentara Israelnya, terus dia langsung ngata-ngatain kayak cupu Israel gitu lah, kayak mencemooh Israel gitu. Kalian tahu kan siapa orangnya ini? Siapa lagi kalau bukan Goliat. Nah ya benar, Goliat teman-teman. Goliat ini tuh di dalam Alkitab tuh digambarkan sebagai seorang prajurit yang tingginya tuh 6 hasta. Tinggi ya, lumayan tinggi lah ya tinggi lah gitu kan. Satu hasta tuh sekitar 45 cm. Ya udah kalian aja 45 dikali 6. Ya berapa tuh? Terus diubah ke meter, udah pokoknya lumayan tinggi lah, lebih tinggi daripada
yang tentara-tentara yang lainnya. Terus dia itu biasanya pakai baju zirah teman-teman, pakai baju zirah, pakai kayak apa, ketopong tuh kayak pelindung kepala gitu ya, ketopong tembaga, dan dia pakai baju zirah yang beratnya itu 5.000 shikal tembaga. Bayangin ya, satu shikal itu kemarin aku cari itu 11,4 gram teman-teman. Ya udah kalian aja 11,4 gram dikaliin 5.000 shikal tuh kayak udah berasa nge-gym tiap hari gitu kan ya, pakai baju aja ngerasa nge-gym gitu kan, ngangkat-ngangkat beban gitu. Terus dia bawa gagang tombak yang beratnya tuh 600 shikal besi. Nah, udah bener-bener nge-gym dia tuh tiap hari. Belum lagi dia bawa perisai juga teman-teman. Bayangin kalau misalnya kalian ditantangin sama orang kayak gitu, gimana kalian ngejiper gitu kan? Ya pastilah jiper kan. Nah, terus pada zaman itu kayak raja pada zaman Israel itu kan adalah Saul kan. Jadi Saul ini tuh dikasih tahu sama Tuhan kalau misalnya aku tuh udah memilih seorang pokoknya seseorang lah gitu. Dia tuh namanya Daud. Kayak aku akan menyertai dia. Dia adalah prajurit yang gagah perkasa gitu-gitulah. Pokoknya emang Tuhan udah menubuatkan Daud. Pokoknya udah memilih Daud lah untuk kayak mungkin untuk lawan Goliat dan sebagainya, untuk memenuhi tujuan dan rencana dari Tuhan ini kan. Terus akhirnya kayak suatu ketika si Daud ini dipanggilkan sama papanya Isai untuk nganterin bahan-bahan makanan ke kakak-kakaknya. Karena tadi seperti aku bilang, kakak-kakaknya itu adalah tentara yang juga ada di medan perang itu loh, ya lagi ditantangin sama si Goliat ini. Untuk bawain, akhirnya papanya suruh si Daud untuk bawain kebutuhan-kebutuhan kakaknya ya dalam medan perang itu. Habis itu Daud yang oke, aku bawain gitu kan. Terus dia bawain, sampai di sana dia ngeliat nih si Goliat lagi kayak berusaha untuk kayak ngejiperin, gimana sih bilangnya istilahnya, kayak nakut-nakutin tentara Israel gitu kan. Dan akhirnya Daud juga khawatir dong sama kakak-kakaknya, aduh gimana nih mereka selamat gak ya dan sebagainya. Pokoknya Daud tuh khawatir sama kakak-kakaknya. Habis itu dia langsung lari, langsung cari itu kakak-kakaknya. Tapi pas mereka sampai, kakak-kakaknya malah bilang kalau misalnya kamu tuh ngapain sih di sini gitu, sana ngembalin aja domba-domba kamu tuh yang 2-3 ekor itu gitu, jangan di sini, kamu kan gak biasa perang dan sebagainya. Pertama, Daud diremehin sama kakak-kakaknya sendiri, orang terdekatnya sendiri dia diremehin, padahal dia tuh udah khawatir sama saudara-saudaranya itu, tapi mereka malah ngeremehin dan bilang ngapain lu di sini, lu nggak dibutuhin, lu nggak guna di sini, udah pulang aja, bayangin digituin. Nah, akhirnya dia nanya dong sama orang-orang sekitar itu, kenapa sih, ada apa sih? Akhirnya orang-orang sekitar itu ceritain lah kalau Goliat ini meremehkan kita dan pokoknya ngajak kita untuk berantem lah gitu kan. Katanya kalau misalnya orang dari Israel itu menang, ya udah orang Filistin bakal tunduk sama orang Israel. Tapi kalau misalnya Goliat yang menang, ya udah orang Israel harus tunduk sama orang Filistin gitu. Terus karena si Daud ini gimana, dia adalah karakter orang itu pemberani ya, walaupun dia bertubuh kecil terus dan kulitnya kemerahan imut-imut gitu, tapi itu dia adalah karakter orang yang pemberani. Dan karena dia biasa bersahabat dengan Tuhan, jadi dia tahu kalau Tuhan tuh pasti menyertai dia. Akhirnya karena dia kesel ya sama Goliat, akhirnya dia langsung ngadep ke Raja Saul. Dia bilang ke Raja Saul, Raja, aku mau ngelawan Goliat gitu kan. Aku tuh nggak suka Goliat, masa ngeremehin bangsa kita sih dan sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya Raja Saul kayak merasa nggak mungkin dong anak sekecil ini ngelawan orang segede Goliat gitu. Bahkan kepala tentara dari Israel aja tuh nggak berani gitu loh, kayak takut juga gitu kan sama si Goliat ini. Masa si Daud bisa berani sih gitu kan. Akhirnya si Saul tuh kayak bilang ke Daud, kamu yakin? Kamu kan gak biasa perang dan sebagainya. Akhirnya Daud tuh memberikan berbagai macam alasan. Akhirnya si Saul ini ngasih lah Daud untuk ngelawan si Goliat. Bayangin, dia udah diremehin kakaknya. Terus dia sekarang diremehin sama raja, orang terpenting gitu kan. Orang terpenting di Israel. Bahkan dia juga tadi diremehin sama papanya kan. Dia disuruh untuk ngebalain kambing domba aja, nggak usah ikut jadi tentara-tentara lah, karena nggak bisa kan, karena dianggap lemah, dianggap punya badan kecil dan sebagainya. Nah akhirnya si Daud ini akhirnya pergi nih menghadap Goliat. Sebelum dia menghadap Goliat, dia ambil batu sama umbannya dia nih sebagai senjatanya dia. Jadi dia nggak pakai perisai, nggak pakai baju zirah, dia nggak pakai tombak, nggak pakai apa-apa, cuma bawa umban. Umban tuh kayak buat ngelempar batu gitu loh, kayak semacam ketapel, cuman dia bukan diketapelin tapi kayak buat dilempar gitu. Ya gitulah. Terus dia bawa batu, ditaruhlah di kantong baju dia kan. Ya udah, habis itu dia pergi menghadap Goliat gitu. Terus pas Goliat ngelihat si Daud,
ya gimana ya kalau misalnya kalian ngelihat musuh kalian tuh, ini mah pasti kalah sama gue, badannya kecil, nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi diremehin lagi sama musuhnya sendiri. Jadi 4 orang tuh yang ngeremehin dia ya, 4 orang. Terus ya udah akhirnya si Goliat bilang, kamu ngapain di sini gitu kan. Daud bilang, kamu kayak ngejelek-jelekin ini ya gitu-gitulah. Pokoknya mereka kayak beradu argumen gitu kan. Terus si Goliat tuh selalu ngeremehin si Daud kan. Nah, akhirnya tuh ada satu ayat yang menurut gue tuh benar-benar keren banget di sini. Seorang Daud yang punya badan kecil, bertubuh kecil, dan yang imut-imut tadi itu, tapi dia bisa punya perkataan yang kayak, dia tuh orangnya keren banget gitu loh. Ya udah langsung kita baca aja ya. Yaitu ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Nih, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bayangin teman-teman, dia tuh nyalinya gede banget. Lo tuh datang cuman sama senjata-senjata lo itu aja, tapi gue datang atas nama Tuhan gue, dan gue tahu kalau Tuhan gue tuh bakal berperang bareng-bareng sama gue untuk melawan lo. Bayangin teman-teman, dia tuh bener-bener, ini aja aku khotbah sampai merinding tau. Jadi bener-bener aku sharing gini aja sampai ngerasa keren banget si Daud ini kan, karena dia emang punya kepercayaan diri yang luar biasa gitu, dan dia emang pemberani pada dasarnya gitu kan. Akhirnya ya si Goliat ini makin ngeremehin lah, terus dia malah ngetawain Daud, apa-apaan kamu bla 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 kayak gitulah ya. Nah terus akhirnya tanpa basa-basi lagi ya udah Daud langsung lempar batu, terus dia masukin batu ke umban, terus dia langsung lempar gitu kan. Tak kena lah tuh dahinya si Goliat, justru langsung mati, dan semuanya tuh kayak amazed banget gitu loh sama Daud. Gila, Daud keren banget, padahal tuh sebenarnya yang keren ya Daud emang keren sih, cuman Tuhannya yang keren kan. Tuhan tuh udah memilih Daud gitu loh, dan kayak emang untuk itulah rencananya Tuhan gitu kan. Emang rencananya pasti selalu berjalan dengan baik gitu kan. Dan bayangin teman-teman, dari Daud yang seorang yang gak dipandang, seorang anak kecil, anak paling bungsu, yang kerjaannya setiap harinya cuma mengembalakan kambing domba dan memuji Tuhan doang, yang gak dianggap sama kakak-kakaknya, papanya, raja, sama musuhnya sendiri. Sekarang dia bisa jadi seorang pahlawan, dan bahkan gara-gara itu dia bisa jadi orang nomor 1 di Israel. Dia jadi raja kedua di Israel, dan dia benar-benar jadi orang yang punya kekuatan yang luar biasa banget. Dan itu semua gara-gara pertama dia percaya diri, 2 dia berani, ketiga dia mengandalkan Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia mau untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kalian tahu gak sih teman-teman, kayak walaupun semua 4 manusia ini, dari orang yang paling tinggi sampai orang yang paling deket dia itu ngeremehin dia semua, sampai musuh-musuhnya ngeremehin dia semua, tapi kalian harus tahu teman-teman, dia nggak pernah diremehin sama Tuhan. Bahkan dia dipilih loh sama Tuhan. Dia yang bertubuh kecil, yang dibilang lemah sama orang lain, tapi dia dipilih sama Tuhan untuk melawan orang raksasa kayak si Goliat yang udah biasa berkecimpung di dalam perang gitu loh, yang udah biasa emang itu tuh passionnya dia di situ. Emang udah kayak ya udah dia emang terlahir untuk menjadi seorang prajurit. Tapi Daud dengan mudahnya dan dengan pertolongan Tuhan juga bisa langsung mengalahkan Goliat itu. Jadi menurutku kalau misalnya nih kalian, ya bayangin aja orang yang di luar Tuhan itu bisa loh nemuin passion dia, dan dia bisa jadi prajurit terhebat pada saat itu. Apalagi Daud yang bukan siapa-siapa, tapi diangkat Tuhan luar biasa teman-teman. Dia bisa mengalahkan orang yang udah biasa beribu-ribu hari, kayak bertahun-tahun emang udah jadi prajurit, tapi dia dengan mudahnya bisa ngelumpuhin musuhnya itu. Keren banget kan kisah Daud ini. Jadi benar-benar aku emang banyak banget belajar dari kisah Daud ini, dan dia benar-benar jadi role model dan tokoh yang paling aku suka dalam kitab Perjanjian Lama. Dan di sini aku punya satu ayat lagi yang kayak menggambarkan kenapa sih kita itu gak boleh insecure gitu loh. Dan ini bisa jadi ayat pegangan aku juga sih, dan ini baru-baru ini jadi ayat pegangan aku juga. Yaitu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wow,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini dikatakan, dibilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri pun yang menciptakan kita, yang benar-benar membuat kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita gitu kan, yang benar-benar sayang sama kita, gak pernah sekalipun ngerendahin. Masa kita mau sih direndahin sama orang lain? Masa kita mau sih menganggap diri kita sendiri itu rendah? Gitu loh. Jadi Tuhan itu emang udah memberikan jalan, udah memberikan berkat dan memberikan talenta masing-masing ke setiap orang. Jadi kalau misalnya kalian nemuin teman kalian udah sukses di usia muda, ya udah, itu emang udah waktu Tuhan, itu udah masanya Tuhan, dan dia udah mengerjakan apa yang menjadi bagian dia gitu loh. Dan sekarang kita kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Gak usah mikirin orang lain, perkataan orang lain, gak usah dengerin apa yang orang lain mau. Kita gak usah berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang mengerjakan sisanya lah. Biarin Tuhan aja ya. Tuhan tahu lah apa yang harus dikerjain gitu loh. Dan kita biar aja ngerjain apa yang menjadi tugas kita. Dan menurutku ya, di waktu-waktu sekarang ini, apalagi di umur-umur kita saat ini, itu tuh kita harus tahu ke depannya, masa depan kita tuh mau jadi apa, mau punya pekerjaan apa, dan kita harus tahu apa sih passion kita, apa sih talenta kita, dan apa yang kita pengen gitu loh untuk masa depan kita, apa yang pengen kita capai dan sebagainya. Karena di umur-umur segini, di umur-umur kayak umur belasan tahun, umur 17 tahun itu dari umur 17 tahun itu kita tuh harus menjadi pemimpin dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa lagi kayak oke, kita boleh diarahin sama orang tua, tapi tugas orang tua itu adalah hanyalah sebatas untuk mengarahin saja. Tapi kan yang menentukan keputusan hidup kita dan tujuan hidup kita kan ada diri kita sendiri kan. Makanya kita harus bener-bener sekarang teman-teman bener-bener harus mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan pengenin dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita tuh kita harus tahu. Dengan cara apa? Ya dengan cara deket sama Tuhan. Kayak Daud tadi, walaupun dia emang biasanya cuman mengembalakan kambing domba aja, tapi karena dia tekun dalam apa yang dia kerjakan dan dia memuji nama Tuhan, dia deket sama Tuhan, jadi Tuhan tuh bisa benar-benar menjadikan Daud itu tuh, mengangkat Daud gitu loh, lebih dari mengangkat Daud sampai dia tuh jadi orang nomor 1 di Israel, teman-teman. Gak usah takut sekarang, gak usah bingung lagi, dan gak usah ngerasa cemas lagi sama apa yang orang lain pikirin, orang lain katain ke kamu gitu loh. Kalian, ya udah sekarang kalian tuh tujuan hidup kalian tuh adalah untuk memuliakan nama Tuhan, membanggakan orang tua gitu loh, dan kayak menemukan goal dari hidup kalian sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, so itu aja sih sharing dari aku. Semoga sharing aku hari ini tuh bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya, biar teman-teman tuh nggak ngerasa insecure lagi ya. Walaupun gue juga sering sih insecure, dan sekarang kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk melatih kepercayaan diri kita, sehingga kita tuh nggak jadi orang yang individual lagi, kita jadi orang yang percaya diri, bisa sharing kayak gini. Siapa tahu kalian emang punya pengalaman hidup yang pengen kalian bagiin, kalian mau untuk bisa sharing, biar itu bisa menjadi berkat, dan kalian bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Selain itu menjadi berkat bagi orang lain, kalian juga dapat berkat yang bisa kalian dapetin dari kalian sharingin gitu. Thank you teman-teman, dan have a blessed Saturday and God bless.